Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-40. Sudah lama ya, sudah hampir setahun. Saya tidak tahu dulu mulainya bulan apa ya, bulan-bulan Juli ya, ingat saya Juli. Oke, ya semoga 40 sesi ini membawa berkah. Belajar filsafat itu, poin pertama yang harus kita tuju adalah sebenarnya mengenali diri kita sendiri. Semakin kita kenal Tuhan, nanti yang disasar selanjutnya adalah semakin kita dekat sama Allah. Jangan mau dapat pengetahuan apapun yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Dan semakin kita dekat sama Allah, nanti insya Allah ilmunya akan semakin manfaat pada yang lain, pada sesama. Jadi garap dulu dirimu, nanti kamu akan ketemu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, biasanya secara otomatis kita akan jadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Dan itu sebenarnya niat kita ngaji filsafat sejak awal harusnya ya. Kalau ada yang niat selain itu, ayo diluruskan niatnya. Ya boleh sekedar ingin tahu aja Pak, tapi itu buang-buang energi, mubadir, tidak boleh. Jadi sekecil apapun harus ada manfaatnya, harus barokah. Banyak ilmu yang tidak barokah. Ya seperti teman-teman kalau di kampus itu kan belajarnya pontang-panting, mati-matian, tapi begitu selesai ujian semesteran ya hilang ilmunya. Ya karena ilmunya berjarak sama kita. Kalau dalam sufi dikenal istilah namanya tahakkuk. Tahakkuk itu tidak sekedar ngerti kebenaran, tapi di atasnya ngerti. Jadi di atasnya ngerti sedikit itu namanya musyahadah, menyaksikan kebenaran. Menyaksikan ini pun ada jarak. Di atasnya menyaksikan ada namanya tahakkuk. Tahakkuk itu mengalami kebenaran, menjalani kebenaran. Kalau sudah dijalani pasti akan mengalami. Itu nanti yang kalau di Mula Sadra disebut ittihadul akil bil ma'kul. Jadi alami kebenaran itu, jangan cuma dipahami. Kalau dipahami hilang. Kayak kamu baca buku, kenapa sih kamu sering-sering habis baca buku kok terus pas baca ngerti, tapi begitu bukunya ditutup lali, wis hilang. Kenapa? Karena kamu tidak tahakkuk. Ilmunya ada jarak sama kamu, ilmunya nggak ganggu, ya mesti hilang. Tapi kalau ilmu itu manfaat, barokah, biasanya kamu terlibat langsung dengan kebenarannya ilmu itu. Itu namanya tahakkuk. Jadi ambil dari tokoh-tokoh yang kita kaji dari awal sampai akhir itu, mana dimensi yang bisa kamu hidupkan, yang menurut kamu urgent bisa kamu hidupkan, dan kamu hidup dengan itu. Itu namanya tahakkuk. Ya kalau di Ghazali disebut mukasyafah, musyahadah kalau dalam sufi, dan sejenis itulah. Jadi tidak sekedar mengetahui kebenaran, tidak sekedar menyaksikan kebenaran, tapi juga menghidupkan kebenaran. Oke, bismillah. Malam ini kita ngomong tokoh paling besar menurut saya dalam tradisi peripatetik, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kalau di barat digelari the encyclopedist, sang ensiklopedi, karena keluasan ilmunya. Dia ini orangnya luar biasa luas ilmunya, wawasannya hampir di semua bidang pengetahuannya manusia dia punya.
Dan kalau ada yang bilang jasanya orang Islam terhadap peradaban Barat, yang punya jasa paling besar itu Ibnu Sina, khususnya mungkin untuk bidang kedokteran. Dia punya ensiklopedi yang ditulis ratusan tahun jauh sebelum ilmu-ilmu kedokteran Barat dirumuskan, yang judulnya Al-Qanun fit Tibb. Jadi itu ensiklopedi ilmu kesehatan yang ditulis jauh sebelum orang Barat kenal dunia kesehatan. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ya, ini tata nama Arab itu kan unik. Diawali dari bapaknya Ali yang namanya Husain, anaknya Abdullah, anaknya Sina. Berarti nama aslinya siapa berarti? Husain. Cuma kita kenal Ibnu Sinanya, itu pun namanya Ibnu Abdullah, itu berarti bapaknya. Sina itu berarti kakeknya. Berarti yang kita kenal selama ini sebenarnya namanya kakeknya. Ya tidak apa-apa. Dia dikenal juga sebagai, kalau di Barat, karena lidahnya orang Barat itu agak susah ngomong bahasa Arab, terus dikenalnya Avicenna. Atau kadang-kadang di buku-buku disebut Abu Ali. Dalam tradisi Indiaan, dalam tradisi bahasa-bahasa Urdu kadang-kadang disebut Bu Ali. A-nya hilang jadi Bu Ali. Atau dia punya gelar juga Syekh Ar-Rois. Jadi Syekh yang bos. Rois itu kan bos, pimpinan. Pimpinannya para Syekh. Ya, kelahiran Uzbekistan, Bukhara, daerah-daerah situlah, daerah-daerah Timur Tengah bagian selatan Iran. Makanya hidungnya mancung, jenggoten, gagah, tinggi besar mesti. Jangan dijajar sama orang Indonesia, nggak ada apa-apanya. Dari hidungnya aja sudah menang orang sana. Ya, kalau nggak percaya loh, teman-teman Iran itu kan gagah-gagah, tinggi besar. Karena dari sana asal-usul ras Arya yang kita kenal, yang jadi cikal bakalnya Eropa itu kan, yang diawali dari Himalaya dan sebagian nanti masuk ke India. Meskipun India yang pedalaman, India yang asli itu kayak orang Bengali, orang-orang Bangladesh yang hitam-hitam itu. Nah, sementara yang Arya, yang putih-putih, yang bintang-bintang film itu bangsane Shah Rukh Khan itu kan, dia bukan asli sebenarnya, campuran ras Arya. Jadi ada bau-bau Iran, ada bau-bau Afghanistan, daerah-daerah situ. Oke, Ibnu Sina. Agak susah menjelaskan seperti apa kebesarannya orang ini. Saya mencoba menginventarisir dari beberapa fakta tentang orang yang namanya Ibnu Sina, ternyata banyak. Beberapa tak masukkan di sini. Nanti ini banyak. Coba dicek satu-satu. Saya ingin bikin kamu benar-benar punya preferensi bahwa dulu kita memang jaya luar biasa. Yang pertama, catatan saya, Ibnu Sina sudah hafal Quran sejak umur 7 tahun. Kalau di Iran dan sekitarnya, di Timur Tengah, sebenarnya tidak luar biasa umur 7 tahun itu. Meskipun kalau di Indonesia kan kamu cuma bisa bilang wow, mesti gitu. 7 tahun. Kamu 7 tahun baru khatam Iqra paling. Dia sudah hafal Quran. Dan mulai agak nyenggol-nyenggol belajar metafisika, belajar Aristoteles umur 8 tahun. Kamu sudah mau lulus S1, sudah S2, si urung ngerti belas tentang apa itu metafisika, apa itu arti. Dia sudah nyenggol-nyenggol itu. Diceritakan dia lama membaca bukunya Aristoteles itu judik, tidak paham-paham. Karena masih umur 8 tahun. Tapi tiba-tiba dia jalan-jalan di pasar, di toko loak, kalau di Jogja di shopping lah. Tiba-tiba sama penjualnya ditawari, kalau kamu ingin paham Aristoteles, bacaan buku ini loh. Bukunya jelek, kumel, dan ini buku apa tuh? Terus iyalah gak apa-apa dibeli, karena tentang Aristoteles. Ternyata bukunya Al-Farabi. Dan dengan bantuan bukunya Al-Farabi inilah nanti dia paham tentang Aristoteles.
Setelah dia paham terus wah dia bersyukur luar biasa, terus dia sedekah, dia bancaan, dia selamatan karena bisa paham tentang Aristoteles. Kan gitu. Sekarang nggak mentradisi gitu ya. Kamu alhamdulillah aku paham Al-Farabi terus kamu bancaan. Alhamdulillah itu salah satu jalan biar ilmunya barokah. Kalau zaman saya dulu di kampung, khatam Quran aja bancaan, makan-makan selamatan luar biasa. Itu kan manifestasi rasa syukur. Dan kalau mau ngaji, kalau mau apa-apa biasanya kirim Fatihah dulu sama yang dikaji. Tradisi-tradisi kayak gini sekarang mulai hilang. Kamu jarang bersyukur. Selamatan kamu anggap bid'ah, jadi enggak pernah bersyukur akhirnya. Sekarang ganti, karena selamatan itu bid'ah, akhirnya perayaannya kan ganti gitu. Perayaan ulang tahun lah, perayaan yang gitu-gitu yang jalan akhirnya. Oke, lokal wisdomnya hilang. Yang kedua, kalau kamu buka Al-Qanun Fittib, di sana Ibnu Sina sudah membahas tentang kanker, tumor, diabetes. Dia membahas tentang TBC. Ratusan tahun orang barat nggak percaya tentang virusnya TBC itu, sampai nanti orang baru percaya setelah nemu mikroskop. Setelah ada mikroskop orang baru oh iya ya bener Ibnu Sina dulu, baru gitu. Kalau Al-Qanun Fittib kalau di universitas barat dulu, saya nggak tahu sekarang, itu jadi bacaan wajib mahasiswa kedokteran. Saya nggak tahu di sini ada nggak mahasiswa kedokteran. Kalau ada saya mau tanya, ada nggak di mata kuliahmu referensi lah paling nggak, seandainya bukan judul mata kuliah yang merujuk pada Ibnu Sina Al-Qanun Fittib. Kitabnya bisa kamu download gratis di internet, tebal berjilid-jilid. Kalau di Indonesia mungkin kesulitannya karena tidak ngerti bahasa Arabnya itu yang bikin pening ya. Oke, ya dia ahli psikofisiologi, ahli psikosomatik, ahli neuropsikiatri, jadi saraf, bangsa hipnosis, bangsa sekarang. Dia sudah lama ngomong itu. Kita aja yang kurang gaul baru hari ini heboh dengan hipnotisan kayak di TV-TV itu. Neuroscience dia sudah bahas jauh sebelum orang barat ngerti. Dia mendahului Sigmund Freud, dia mendahului Carl Jung. Dia sudah ngomong halusinasi, insomnia, mania, vertigo. Ibnu Sina sudah ngomong jauh sebelumnya. Temuan-temuan saya ini lagi. Yang terus dia juga orang yang merumuskan kode etik kedokteran awal. Misalnya dia ngomong ke muridnya, jangan pernah bilang pada pasien kalau mereka gawat dan penyakitnya nggak bisa diobati. Karena psikologis kalau di Ibnu Sina turut membantu. Jadi kan banyak itu. Kenapa sih sekarang banyak penyakit macam-macam ya? Karena sekarang orang penakut. Kamu takut, kamu gentar sama penyakit, ya penyakitnya datang. Kalau nggak percaya dulu kamu kecil, itu kalau ada hujan, kamu kan malah pingin hujan-hujan. Hujan-hujan itu seneng, luar biasa. Kamu di luar main sepak bola, main apa aja ketika hujan. Tapi coba hari ini, kamu naik motor gerimis kecil-kecil aja, kamu pontang-panting minggir nyari. Kamu takut pilek. Kan itu yang kamu takuti. Apa kamu takut bajumu basah? Kalau baju basah kan nanti bisa dijemur. Paling kamu takut pilek kan. Dan memang kena air dikit sekarang kamu pilek. Itu sebenarnya banyak sugestinya sifatnya. Dan itu sejak awal sudah dibahas oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina orang pertama yang menggunakan alat yang disebut termometer. Ibnu Sina juga sempat ngomong tentang fisika kuantum kalau dalam bahasa sekarang. Saya nggak bisa jelasin detail, aku kurang ngerti belas tentang fisika. Cuma di sana istilah-istilah medan energi, istilah-istilah yang dipakai oleh Einstein itu, beberapa istilah sudah dipakai lebih dulu oleh Ibnu Sina. ESQ, Ari Ginanjar, ESQ hari ini yang marak itu, Ibnu Sina sudah membahas itu. Bagaimana keterkaitan
antara emosi dengan kecerdasan, antara spiritualitas dengan kecerdasan. Dia juga ngomong tentang kesadaran, yang itu nanti sangat mempengaruhi pelopor filsafat modern di dunia barat, yaitu René Descartes. Sehingga dia mengeluarkan jargon, aku berpikir maka aku ada. Itu sebenarnya jauh sebelumnya tentang kesadaran diri sudah dibahas oleh Ibnu Sina. Di bidang metafisika yang menarik bagi saya adalah dia sudah nulis apa yang banyak dihebohkan orang. Mungkin kalian pernah baca buku yang judulnya The Secret, Law of Attraction, bahwa kalau kekuatan mentalmu kuat luar biasa, nggak ada yang tidak mungkin. Kalau hari ini kamu tegaskan, aku harus dapat pacar yang cakep, dan kamu serius sekali, semua daya upaya intelijensimu kamu arahkan untuk dapat pacar yang cakep, maka alam semesta ini akan menyesuaikan dengan karepmu, dengan kehendakmu. Itu The Secret. Kamu sejak dulu pingin aku ngerti filsafat, tapi neng kampus nggak ada mata kuliahnya. Alam semesta ngatur tiba-tiba, lu ada ngaji filsafat, gratis dapat minum lagi. Itu teorinya The Secret. Jadi kamu pingin apa, kadang-kadang kayak kebetulan ya. Itu tapi itu alam yang ngatur, ada medan energi, dan itu pengaruh mentalmu juga. Pengaruh pikiran, pengaruh mental. Nanti kapan-kapan kamu cari buku The Secret itu. Kalau nggak kuat beli, kamu download aja. Sekarang downloadannya gratis banyak. Ya pakai teori itu, The Law of Attraction. Jadi orang di sekelilingmu, energi, alam semesta di sekelilingmu akan manut pada perintah mentalmu, perintah intelijensimu. Hanya saja kita sering tidak yakin. Kita itu sering ragu-ragu. Ya alam juga ragu-ragu mau nyupport kamu, wong karepmu tidak jelas. Tapi kalau kamu tegas, harus dapat ini, semester 5 harus dapat, itu kenal tenan mesti. Itu The Law of Attraction. Harus kumulot aku, harus kumulot. Itu biasanya banyak kebetulan sebenarnya bukan kebetulan. Ya kebetulan kalau di Indonesia kan sama aja dengan kebenaran. Bodoh-bodoh faktanya. Tapi alam akan itu The Law of Attraction. Dan Ibnu Sina sudah ngomong itu ya, meskipun dia tidak ngomong hukum ketertarikan saling tarik menarik antar medan energi. Dan ini nanti kalau di Ibnu Sina dibahasnya di filsafat kenabian. Nanti kita lihat seperti apa hubungannya. Pengobatan dengan lintah, saya lihat ada ya. Ternyata Ibnu Sina juga ngomong bahwa lintah itu bisa menyedot darahmu yang kotor dan bisa mengobati. Kalau di TV-TV kan banyak itu. Jadi jauh sebelum Barat ngomong itu, Ibnu Sina sudah ngomong. Terus dia juga ngomong tentang peredaran darah jauh sebelum William Harvey ngomong. Ibnu Sina juga dapat disebut menurut saya sebagai founding father-nya rumah sakit jiwa. Jadi dia orang pertama yang sadar bahwa jiwa itu lebih perlu disembuhkan dulu daripada fisik. Maka dia punya, dan murid-muridnya punya bangsal khusus untuk orang-orang yang sakit jiwa, yang hari ini banyak dibutuhkan oleh caleg-caleg yang gagal itu kan. Itu kalau nggak disembuhkan itu bisa merusak itu kan. Sakit jiwa itu tidak kelihatan loh. Jangan dikira kamu yang ikut ngaji, ketawa-ketawa ikut nggak sakit jiwa. Kadang-kadang kamu tidak sadar sebenarnya jiwamu itu sakit. Jadi stres tapi ra kroso. Kamu terhalus istilahnya bukan stres, sekarang kan galau. Ya kan, ya podo wae. Wah lagi kumat galaunya. Itu kan sama dengan lagi kumat stresnya. Kalau di kampung betul kumat gendenge gitu. Kan gitu sama aja, cuma istilahnya aja beda kan. Gendeng, stres, edan, galau. Ini podo wae. Meskipun kamu bilang aku rapopo, tapi kelihatan kan ndak apa-apa itu kan jane wong apa-apa itu kan sebenarnya. Kalau ada orang bilang ndak apa-apa sebelahnya apa-apa. Kayak orang takut tapi bilang-bilang enggak, aku enggak takut kok, aku enggak takut. Jane ya wedi, cuma keluarnya itu enggak. Kalau orang enggak takut diem aja biasanya santai aja, tapi kok pakai ada teriak-teriak enggak takut itu biasanya ya takut. Dan sakit jiwa kayak gitu banyak. Tadi di TV sebelum kesini aku nonton TV One itu ada
pacarnya mau dikawinkan terus dia nesu, orang sak rumah dibantai. Itu kan sakit jiwa itu. Dan tapi dia nggak sadar, ya merasa sembuh aja, merasa waras saja. Tapi bagi saya sakit jiwa, dan banyak kan sakit jiwa hari ini. Kasus-kasus di TV itu kan cerminan orang sakit jiwa semua. Coba kemarin siapa yang lihat ILC itu kan kayak orang waras yang diskusi. Tapi kalau kamu jeli, jadi banyak yang sedang sakit jiwa. Ada mental yang gejala-gejala tidak sehat. Kita perlu Ibnu Sina lagi. Oke, ya dia Ibnu Sina juga masih panjang sebenarnya fakta, dan pantas kalau orang disebut Syekh Ar-Rois. Dia tokohnya para syekh, tokohnya para guru, bosnya. Dia menemukan mikroorganisme, menemukan metanol. Fakta lagi yang tak temukan, ciri khasnya Ibnu Sina, kalau dia sedang mikir membahas sesuatu dan buntu, maka dia sholat 2 rakaat. Itu khas. Dan biasanya dia bilang setelah sholat saya sering banyak dapat inspirasi. Ya mungkin karena memang sholatnya berkualitas. Tidak sama dengan sholatmu mungkin ya. Kamu sholat itu kan jadi beban luar biasa. Lagi mikir seru adzan, alah lagi sumpek sholat lagi. Jadi sholat itu jadi mana. Kalau Ibnu Sina kalau judek, kalau kamu baca biografinya itu, kalau dia lagi sumpek, maka dia terus ke masjid loh ya, berangkat ke masjid, sholat, terus pulang, menjelang malam dia baca, dia pokoknya menyelesaikan malam baca. Kalau ngantuk dia wudhu lagi, sholat lagi, baca lagi sampai menjelang subuh. Itu Ibnu Sina. Yo, jauh kalau sama kita. Terus kamu biasa-biasa aja, asal tekun tidak apa-apa lah, asal istiqomah dikit-dikit. Jangan berpikir nyanyi Ibnu Sina lah, masih waduh. Oke, bayangkan ya, dia yang sedahsyat itu, tapi otak kanannya juga jalan. Dia bisa alat musik, bisa nyanyi. Kalau kuliah malam itu sama murid-muridnya itu dia kalau sudah capek, yuk nyanyi, yuk main musik, yuk itu bisa. Saya tidak bisa, jadi ya mohon maaf, mulai jam 8 sampai jam 10 kamu tak ceramai dong, tidak ada nyanyinya. Kalau aku nyanyi minggu depan kamu nggak datang mesti. Ya, jadi levelnya sudah beda. Kalau Ibnu Sina nyanyi bisa, main musik bisa. Jadi kalau break kuliah, yuk nyanyi sebentar, cari seger-seger, itu bisa. Jadi teori ice breaking itu sebelum kamu capek-capek merumuskan outbound, dia sudah punya. Itu Ibnu Sina. Terus Ibnu Sina adalah orang yang bisa membaca cepat dan menulis cepat. Ada satu cerita, dia paham metafisikanya, buku metafisikanya Aristoteles itu antara lain saat dia jadi pejabat negara atau waktunya perang, yang lain perang sambil melayani pasukannya perang, ngasih senjata, ngasih dia baca Aristoteles dan bisa paham itu. Dia bisa nulis di atas kuda, terkenal kisahnya Ibnu Sina nulis buku di atas kuda itu. Masih banyak yang lain. Ya, dia ilmuwan siapapun, kenapa bisa sedahsyat itu? Karena dia orang yang sangat kehausan akan ilmu. Ilmuwan siapapun dia kejar, tidak peduli itu orang Persia, orang Hindu, orang pokoknya dikejar. Jadi termasuk Al-Farabi yang terkenal, dia tidak enggan berguru ke siapa saja, tidak milih-milih.